Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anissa Diah Waryuni, calon guru penggerak angkatan 6 SMA Negeri 5 Cilegon, Provinsi Banten, akan memaparkan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang pelaksanaannya di sekolah saya sendiri, yaitu di SMA Negeri 5 Cilegon. Pada pelaksanaan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Putu Agus Eka Mastikaya MPD, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Desita Erviani MPD, atas motivasi dan bimbingannya selama saya melaksanakan pelatihan calon guru penggerak angkatan 6. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Cilegon, Ibu Eli Herina MPD, yang sangat mendukung akan pelaksanaan diseminasi ini. Baiklah, berikut pemaparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Kita sebagai pengikutnya selalu mendapatkan sapaan dari beliau. Mohon izin, di sini saya bertugas sebagai pembawa acara. Dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mas Profil Pelajar Pancasila. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, penyampaian materi diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif modul 1.4. Yang kelima, tanya jawab, dan yang keenam, penutup. Tantangan kita hadapi, bergandengan menutup diri, era kita menanti berseri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru untuk menjadi pemimpin pembelajar. CGP ini dilakukan lamanya selama 9 bulan, khusus dilakukan di sekolah di mana berada calon CGP tersebut. Alhamdulillah SMA Negeri 5 Cilegon di angkatan ke-6 ada yang lolos, 1 orang CGP dan 1 orang pengajar praktik di angkatan yang sama. Mudah-mudahan di angkatan selanjutnya akan ada lagi CGP yang bisa masuk ya untuk membawa perubahan inovasi untuk SMA Negeri 5 Cilegon. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak ini menjadi SMA 5 bisa berinovasi, terutama dengan kurikulum yang saat ini kita gunakan adalah kurikulum Merdeka Berubah. Sehingga dengan adanya CGP ini harapannya adalah bisa memberikan pengetahuan yang didapatkan selama pelatihan berjalan selama 9 bulan kepada kita semua, dan bisa kita mengetahui ilmu-ilmu yang didapatkan oleh CGP, khususnya Bu Anissa. Dan hari ini insya Allah ini adalah proses diseminasi terutama berkaitan dengan perubahan atau interaksi yang bisa merubah kepada tingkat perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan, yang temanya hari ini adalah dilakukan menjadi aksi nyata, yaitu adanya budaya positif. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Anissa selama mengikuti pelatihan CGP yang alhamdulillah tepatnya mungkin sudah berlanjut selama 3 bulan, berarti masih ada perjalanan yang masih harus dilalui oleh Bu Anissa sebagai CGP. Masih ada 6 bulan lagi ke depan baru lulus menjadi CGP yang sesungguhnya adalah guru penggerak yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Bu Anissa mempunyai ilmu yang memang didapatkan lebih awal dari kita semuanya dan bisa mentransfer ilmu-ilmu yang didapat kepada kita semua, karena itu adalah tujuannya bisa memotivasi kita semuanya dengan adanya CGP yang ada di SMA 5 Kota Cilegon ini. Itu saja yang menjadi harapan Ibu, dan terus semangat berjuang karena waktu masih panjang, 6 bulan ke depan, maka dibutuhkan pemikiran, inovasi, kreativitas, dan bisa dilakukan ya ke dunia nyata, yaitu di sekolah khususnya di SMA 5 Cilegon. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erli Habirna yang telah membuka acara di hari menjelang sore ini. Acara keempat yaitu penyampaian materi tentang diseminasi calon guru penggerak tentang budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Diah Waryuni MPD. Kepada Ibu Anissa Diah Waryuni MPD, kami persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas izin dan rahmatnya di hari yang cerah ini. Saya bersama teman-teman guru sekalian bisa hadir di ruang yang insya Allah dirahmati Allah ya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Di sini saya bukan narasumber sesungguhnya. Di sini saya hanya berbagi ilmu apa yang saya dapatkan selama melalui liputan kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah di hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada uswah kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya,
mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Teman beberapa hadiah. Mudah-mudahan bisa menyemangati kedepannya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Kalau kadarnya pula aku jawab. Kira hewan apakah ini? Tangan dulu. Dulu siapa ya tadi ya? Iya, Bu Nelly dulu deh. Apa Bu Nelly? Kuda, katanya kuda. Kita lihat ya. Kalau sekilas dari badan iya, tapi ternyata Oke, gambar berikutnya. Nah, kira-kira hewan ini lebih suka berjalankah, berlarikah, berenangkah, atau terbang? Bu Susi? Terbang. Let's see, kita lihat. Maaf ya teman-teman, jalan aja sudah berat katanya, apalagi terbang. Berat badan. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Baik, hewan ini adalah makanan favoritnya buaya. Nah, kalau berenang, dia ngambang atau tenggelam atau justru berjalan di atas permukaan air. Jawabannya terpilih. Apakah dia mengambang, berenang, tenggelam, atau justru berjalan di atas permukaan air? Berjalan di atas permukaan air. Coba kita lihat. Benar. Wah, ternyata bisa ngambang. Dia punya kaki bebek seperti anak baru les renang. Bener ya? Baik, kita lihat gambar berikutnya. Makan sayur-sayuran, dedaunan, buah-buahan. Berjalan suka, berlari juga bisa. Hewan apakah ini? Kuda apa burung yeti? Jerapah, kita lihat. Betul. Yang lainnya udah mikirin macam-macam. Pasti bohong nih. Tapi ternyata Benar ya. jangan sungkan dulu ya Bu katanya. Oke, next. Nah, hewan ini imut dan menggemaskan. Makanan apakah kesukaannya? Rumput. Kata berarti rumput. Kita lihat. Mohon maaf kakak, saya suka makan whiskas. Berarti kucing. Oke, selanjutnya. Nah, ini saking imutnya hewan ini sampai ada di salah satu film kartun loh. Film apakah itu? Doraemon. Bu Farida, Tom and Jerry katanya. Kata Pak Adi juga Tom and Jerry. Kita lihat. Kita lihat ya, jeng. Tomcat. Ternyata di film Masa and the Bear berarti dia beruang. Oke. Mengantuk kah begitu ya. Nah, dibutuhkanlah kreativitas kita sebagai guru untuk memunculkan ide-ide ice breaking. Berbagai macam model lah ya, banyak cara. Ada yang bisa dengan gerakan, ada yang bisa dengan tampilan. Kalau yang seperti tadi saya pernah coba, anak-anak seneng gitu. Dan akhirnya tadi yang ngantuk gak jadi ngantuk gitu. Sama ibu-ibu bapak-bapak juga kan, yang tadinya mungkin mulai mengantuk, insya Allah mudah-mudahan kedepannya tidak ya. Baik, kita lanjut, kita langsung ke materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bilang ngantuk saya kurang. Dan bahkan simbol-simbol pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kalau di SD itu dikenal ya dengan Tumuri Handayani. Sebetulnya ada 3. Nah ini, Ingaso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkaso, Tumuri Handayani. Ingaso Sungtulodo artinya kita tuh sebagai guru di depan memberikan teladan. Kemudian untuk Ingmadio Mangunkaso di tengah, guru itu membangun kekuatan atau memotivasi ya dan terus berkarya. Nah, Tumuri Handayaninya, guru di belakang memberi dorongan. Begitu ya, seperti itu. Kemudian
Nah, paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada anak akan melahirkan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut melahirkan budi pekerti dan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini akan lahir berdasarkan budaya positif tersebut yang berada di kelas. Budaya positif di kelas ini perlu dibentuk secara perlahan. Jadi semuanya perlu proses ya, dan bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ketika guru A ingin budaya positifnya seperti ini, yang B seperti ini, itu akan jadi sebuah kebingungan di tengah-tengah murid-murid kita nanti gitu. Nah, budaya positif ini akan terwujud dengan adanya peran dari berbagai pihak, sehingga terwujudnya budaya positif yang melahirkan nilai-nilai kebajikan. Dan budaya positif ini nggak hanya dimunculkan atau diwujudkan oleh guru-guru saja, tapi semua warga yang ada di sekolah kita. Kalau kita sering mengajarkan kepada siswa kita, murid kita terutama di kelas 10, karena kita tuh IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, kita sering mengatakan profil pelajar Pancasila gitu ya, profil pelajar Pancasila. Ternyata di sana ada nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikannya apa saja? Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kelak pelan-pelan secara proses kita akan memunculkan kepada murid-murid kita, yang tentu saja harus muncul juga di dalam diri guru, karena guru itu kan teladan. Tadi kata Ki Hajar Dewantara kan begitu ya, kita tuh teladan. Nah, dari budaya positif tersebut kita akan memunculkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Berbeda dengan hukuman, terkadang kita nggak sadar itu secara tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa, yang akhirnya siswa itu merasa kecewa, malu gitu ya. Kenapa? Karena hukuman itu sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan efek jerah. Maksudnya kita sih baik ya, maksudnya biar nggak mengulang kembali. Tapi ternyata ketika saya mengikuti CGP itu hal yang salah. Berbeda juga dengan penghargaan. Penghargaan sesuatu yang diberikan kepada seseorang terhadap prestasi yang telah diraihnya. Namun dalam hal ini penerapan hukuman dan penghargaan bukan sesuatu yang tepat untuk dilakukan kepada murid, karena ada efek yang kurang baik setelahnya. Saya sempat protes juga tuh waktu mengikuti kegiatan CGP, kok penghargaan kok nggak boleh gitu. Kan maksud kita ngasih reward biar yang lainnya semangat gitu ya. Ternyata dengan memberikan penghargaan di depan teman-teman lainnya itu akan membuat iri. Seperti itu. Nah, tugas kita sebagai guru sebetulnya hanya membimbing, memotivasi, mendorong, karena setiap murid itu kan sudah mempunyai kecerdasan atau keunikannya masing-masing sejak lahir, sesuai dengan kodrat dan zamannya begitu ya. Kita tuh hanya mendorong dan menyemangati saja gitu, memotivasi gitu. Karena tiap siswa itu nggak bisa dipaksakan, misalkan kayak gini, saya ngajar kimia, kamu harus pintar kimia gitu. Kamu harus bisa ngitung, kamu harus bisa ngafalin rumus-rumus tuh nggak bisa. Jadi mereka punya kecerdasan dan keunikannya sendiri-sendiri. Nah, motivasi yang kita berikan sebagai tugas kita sebagai guru itu untuk apa sih gitu. Nah, kalau berdasarkan teori motivasinya, untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Jadi siswa itu kalau dimotivasi, kalau mereka salah itu jangan dikasih hukuman tapi dikasih motivasi. Maksudnya itu untuk menghindari hukuman itu. Terus kalau misalkan kayak tadi penghargaan, jangan penghargaan tapi sifatnya motivasi saja untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk motivasi, termasuk untuk menghargai diri sendiri. Nah, kenapa sih murid-murid kita ini butuh dimotivasi? Kalau kita ingat dengan 5 kebutuhan dasar manusia, jadi setiap manusia itu memang membutuhkan hal-hal ini. Yang pertama, bertahan hidup, eksis begitu ya. Jadi memang murid-murid kita ini sebetulnya ada kalanya pengen eksis gitu, pengen dilihat.
Saya mereka tuh sebetulnya perlu eksis juga ya, dia perlu bertahan hidup begitu. Nah, termasuk nanti semuanya ada kaitannya, termasuk penguasaan. Penguasaan di sini pun murid-murid kita ini penguasaannya ada yang bidang akademik, ada yang non akademik, ada yang bisa dua-duanya, ada yang cuma bisa salah satunya. Nah, disitulah perlunya kita menghargai bakat yang mereka miliki begitu. Kemudian murid-murid kita juga sesungguhnya memerlukan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu keberadaannya di sekolah, keberadaannya di kelas gitu ya. Karena kalau kita check and recheck gitu ya, kalau ada siswa nih bikin masalah, ini saya ngikutin CGP, ternyata materinya lebih banyak ke BK. Jadi ini Masya Allah ya, kalau guru BK ada yang ikut aja satu, itu materinya luar biasa. Jadi saya guru kimia belajar ilmunya guru-guru BK gitu. Jadi anak-anak itu ketika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, itu sebaiknya tidak langsung ditegur, apalagi di depan teman-temannya gitu ya. Karena sesungguhnya mereka tuh memerlukan kasih sayang. Pernah suatu ketika ada yang kayak kemarin tuh ada yang saya nggak pakai topi waktu upacara, terus ada yang tidur di kelas. Saya coba bereksperimen dengan kenyataan tersebut, dengan yang sesungguhnya gitu, hal yang terjadi real di kelas. Saya panggil, ternyata sebetulnya mereka tuh butuh diperhatikan. Kenapa? Karena di rumahnya ternyata anak broken home misalnya. Nah, ini yang ditanyakan seperti ini, mengikuti segitiga restitusi ini. Nah, di samping segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol untuk menerapkan program disiplin positif yang berpusat pada murid. Ini dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru diusahakan bisa sebagai manajer, jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat rasa bersalah. Kalaupun menganggap sebagai teman juga sebaiknya tidak. Kenapa? Kalau kita menganggap anak-anak murid kita sebagai teman, nantinya malah tidak menghargai kita sebagai guru gitu. Atau kita juga jangan sebagai pemantau. Kalau pemantau kan cuma melihat aja gitu, tidak melakukan tindakan apapun. Nanti kita lihat videonya. Ibu, kita nonton dulu biar nggak bosan ya. Bentar. Iklan dulu. Nanti habis ini ada game. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa? Kenapa kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pengarang. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan
sekali. Kenapa saya lambat? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif. Wah, sudah jam 8 nih. Selamat pagi ya sayang. Ibu saya belum membangunkan saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang harusnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak dikejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang terlambat kemarin lagi nih. Karen! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah menonton video tersebut. Paling tidak kita semua sama-sama belajar, termasuk saya, karena tidak ada manusia yang sempurna, semua berproses begitu ya. Sarboa, kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Masuk jam 7:15. Ini sekarang jam 7 sudah lewat 30. Oh, berarti jam di rumah saya tadi salah dong Pak ya. Di rumah tadi saya berangkat jam 6 Pak. Emang rumahnya di mana? Di rumah saya Gunung Wongkol Pak. Jauh jadi Pak. Jadi Sarboa, karena dari rumah kamu itu banyak perempatan yang macet, maka tolong. Tapi nggak ada mobil di situ Pak, nggak macet orang Gunung Wongkol Pak. Saya jalan kaki Pak dari sana. Mobil nggak ada, tapi truk kan lewat situ. Bapak ini nggak mau kalah. Jadi Sarboa, tolong kalau tadi kamu datang jam 6 lewat 3 jam 6 Jam 6 saja. sudah di sekolah saya Pak. Cuma yang bukan di kantin.
Kalau berangkat dari rumah jam 6 saja sudah terlambat 15 menit ya. Tolong besok kamu berangkat jam 6 kurang 20 ya. Boleh sih kalau Bapak jemput itu bareng Bapak. Bisa ya kira-kira ya. Nah, tolong tidur lebih awal, setel alarm. Tapi tidak bisa Pak, saya tidur cepat itu karena saya kan main HP. Ya, nanti main HP-nya diganti dengan baca buku. Baca Pak, buku, hari gini masih baca buku. baca buku mata pelajaran yang kamu tidak suka pasti akan lebih cepat membuat kamu Enggak suka, saya punya bapaknya ngajarnya, saya bosan, ngantuk. Gitu aja ngajarnya gitu. Ya, nanti Bapak akan perbaiki kesalahan Bapak ngajar, tapi untuk hari ini tolong kamu nanti malam tidur lebih awal, setel alarm lebih dini, sehingga kamu jam 6 kurang 15 sudah berangkat. Gitu ya Sarbo A ya? Ya saya coba Pak. Iya, silakan duduk Sarbo A. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang saya sampaikan yang sedikit tadi tidak membuat Bapak Ibu semuanya merasa puas, sehingga bisa mencari kembali seperti apa sih tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi, tentang 5 posisi kontrol dengan contoh-contoh lainnya begitu. Dan saya akhiri, terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan ini. Kepada Bapak Ibu guru yang ada pun, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Hadi Ansa yang sudah hadir di antara dan di ruangan ini. Mudah-mudahan semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan serta keberkahan. Acara terakhir penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf bila ada kata atau sampaian yang kurang. Ia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia, dan harapanmu sekali-sekali tidak akan memberi manfaat kepadamu bagi hari itu karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama dalam azab itu. Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Maka sungguh kiranya kami mewafatkan sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat, atau kami perlihatkan kepada azab yang telah kami acapkan kepada mereka, maka kami berkuasa atas mereka. Maka buku yang saya baca berjudul Ibu Kasihmu Sepanjang Masa, karya Cakra. Temanya daun telinga. Jadi ceritanya, ada seorang ibu yang baru melahirkan di sebuah rumah sakit bersalin.
itu sangat terkejut ketika melihat bayi laki-lakinya yang baru dilahirkan itu tidak memiliki daun telinga. Untunglah bayi itu masih memiliki fungsi pendengaran yang sempurna. Tidak ada yang dapat dilakukan orang tua si bayi selain menerima takdir bahwa anak mereka yang pertama tidak memiliki kedua daun telinganya. Cuma kaget, terdiam ketika menyimpang rambut ibunya. Ternyata ibunya tidak memiliki daun telinga lagi. Akhirnya, sang tidak pernah berharap apa-apa dari anaknya, selain bisa melihat anaknya bahagia dan sukses dalam hidupnya. Juga di bawah telapak kaki ibu, sudah mendapatkan surga itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Ini adalah pemisahan sampah plastik dan sampah kertasnya. Merdeka. Saya ambil alih. Siap. Gerak. Luruskan. Lurus. Sesuaikan medan. Langkah tegap maju. Jalan. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.
Dika paham kenapa dipanggil Uni ke sini? Ya, Uni paham. Kenapa? Karena melanggar peraturan yang ada di sekolah. Apa itu? Tidak memakai atribut lengkap. Apa spesifikasinya? Spesifikasinya tidak memakai topi pada saat upacara bendera. Terus menurut Dika apa yang Dika lakukan? Menurut saya akan membeli topi baru di koperasi agar tidak mengulangi hal yang sama kembali. Kenapa sih topinya bisa hilang? Karena topi saya hilang saat ditaruh di tas. Waktu kapan itu kejadiannya? Kejadiannya itu waktu hari Jumat. Seperti apa? Bisa diceritakan kronologisnya? Saya kan pas itu kan bawa topi. Saya taruh di tas. Habis itu saya tinggal sholat Jumat. Kan habis itu kan siap-siap belajar, saya kumpul di bawah kolom meja, pulang sekolahnya, habis itu pas itu hujan. Nah pas hujan itu pas saya sampai rumah, saya cari-cari gak ada topi. Jadi baru sadarnya ketika berada di rumah ya, dia sudah tidak ada. Baik. Keyakinan sekolah yang Dika yakini seperti apa? Keyakinan yang saya yakini itu menjaga tata tertib sekolah, mematuhi aturannya dan selalu tertib terhadap aturan-aturan sekolah. Termasuk ketika upacara ya, menggunakan atribut yang lengkap. Baik Dika, nanti untuk kedepannya biar tidak terjadi lagi hal seperti ini, seperti apa rencananya? Rencananya saya akan membeli topi baru agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Oke, kemudian menjaga topi tersebut agar tidak hilang lagi. Baik Dika, tidak apa-apa, namanya juga manusia ya, kesalahan. Ibu juga dulu pernah zaman SMA lupa nggak bawa topi, lupa nggak bawa dasi, gitu. Itu hal yang wajar. Namun Dika disuruh-suruh untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu ya Dika ya. Oke, terima kasih Dika. Kembali ke kelas. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Kevin paham kenapa dipanggil sama ibu ke sini? Ya Bu, saya paham Bu. Kenapa? Karena sering tidur di itu Bu. Kalau lagi pelajaran di musik sering tidur. Tidur di mana? Di kelas Bu. Tidur di kelas. Kenapa Kevin? Itu Bu kecapean Bu kantuk. Kecapean. Karena apa? Kecapeannya? Ya itu Bu kayak aktivitas gitu Bu, kayak dari rumah, terus tuh kayak jarang tidur juga jadi capek gitu. Emang semalam tidur jam berapa? Malam itu tidur jam berapa Bu ya? Jam 1 apa jam 2 lagi Bu. Ngapain aja tuh dari sore ke malam itu? Itu mah biasanya kayak ya bisa main lah, buat anak muda, maksudnya udah sering main. Terus kira-kira menurut Kevin hal tersebut perlu dirubah? Itu mah berubah itu, itu hal yang gak baik gitu. Ya, Kevin udah paham itu gak baik. Udah baik. Nah menurut Kevin bakal ngapain nanti malam biar besok tidak ngantuk di kelas? Ya buat biar ngantuk tuh paling jam tidurnya bakal berubah, kayak jam 10 udah tidur gitu. Kayak masih depan ke malam. Ya. Kurangi nongkrongnya. Terus? Jadi gitu aja Bu. Pokoknya intinya jangan tidur lebih dari jam 10 gitu. Jadi keyakinan kelas yang Kevin yakini berkaitan dengan pembelajaran di kelas seperti apa? Kevin tidak akan Tidur lagi Bu. untuk mengantisipasi tadi gimana? Bakal tidur lebih awal. Kalau bangun tidur jam berapa biasanya? Bangun tidur sih itu relatif ya Bu ya. Kalau semakin subuh tidurnya tuh makin siang udah. Kan kalau kayak tidurnya kayak di bawah jam 12 tuh paling bangunnya jam 6 gitu. Tadi pagi bangun jam berapa? Oh ya sudah. Tapi insya Allah dirubah ya. Kan Kevin anak yang baik ya. Semuanya itu bisa berproses. Dirubah yang berbaik itu ya Kevin sendiri supaya menjadi lebih baik lagi. Itu ya Bang ya. Namanya
gara-gara kecapean itu diusahain kalau gitu jangan nongkrong atau jangan pergi kemana-mana, terus di rumah aja. Jangan tidurnya jangan malam-malam sama jam bangunnya itu diusahain sebelum jam 6 lah biar bisa. Jangan terlalu capek buat di hari kemarin ya, biar pas sekolah itu nggak capek. Terima kasih ya Kevin ya. Silakan kembali. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru.